Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin, sidang salat zuhur Jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang berbahagia ini Allah masih mengamanahkan kita satu nikmat yang tak bisa ditawar, tidak bisa dibeli. Nikmat tersebut adalah nikmatul iman wal Islam. Hadirnya kita di masjid yang megah nan mewah ini, kita diberikan keleluasaan, kemampuan melangkah dari berbagai penjuru daerah, melaksanakan sholat duhur berjamaah. Tiada lain yang menggerakkan kita adalah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita ke tempat yang mulia ini sebagai wujud bahwa iman kita masih ada dan hadir dalam diri kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara iman ini adalah sebuah tugas yang berat, karena iman merupakan pondasi utama, bahkan iman adalah dakwah selama 13 tahun lamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara iman adalah energi yang menggerakkan setiap kebaikan amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iman adalah penghubung hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya iman hadir dalam diri kita, satu dari sekian kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ma akhafu ala ummati illa du'fal yaqin. Ternyata baginda Rasulullah mulia tidak mengkhawatirkan kita selaku umatnya miskin harta. Beliau tidak mengkhawatirkan kita dijangkiti penyakit, bahkan kelaparan. Namun baginda Rasulullah SAW dalam hadis tadi, riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, ma akhafu ala ummati illa du'fal yaqin. Yang beliau takutkan itu adalah lemahnya iman dari umat beliau. Kenapa hadirin sidang salat duhur rahimakumullah? Ternyata iman ini begitu penting dalam hidup kita. Tak mungkin jasad kita bisa kita bawa di tempat yang baik ini tanpa ada iman. Tak mungkin kita rela meninggalkan aktivitas kita barang 5, 10 sampai 15 menit. Kita sedang bertransaksi, namun ketika adzan berkumandang, lalu kita berbondong-bondong datang melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kita memakmurkan, sebelum masuk kita langkahkan kaki kita dengan langkah sesuai sunnah Rasulullah SAW, langkah kaki kanan. Kemudian berucap dengan penuh keimanan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Orang yang beriman senantiasa menghantarkan kegiatan-kegiatannya itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang salat duhur rahimakumullah. Apa artinya kalau kita hidup di dunia tidak ada iman? Apa artinya kita beraktivitas pejabat, rakyat, apapun profesi kita kalau tidak ada iman, terputus hubungan kita dengan Allah, maka sangat berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, baginda Rasulullah SAW dengan begitu indah
menggunakan kalimat metafor atau dalam bahasa santri, dalam ilmu balaghah diungkap dengan kata-kata majaz berkaitan dengan iman kita. Innal imana, kata Rasulullah SAW, innal imana pakai alif lam menunjukkan ini adalah ma'rifah. Sesungguhnya iman yang ada pada diri kita, daripada yang ada pada diri saya dan jamaah sekalian. Apa kata Rasul? La yukhlaqu fi jawbi ahadikum. Ini luar biasa. Baginda Rasulullah SAW menggunakan kalimat metafor atau majaz. La yukhlaqu fi jawbi ahadikum kama yukhlaqu saubul khaliq. Fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat, sesungguhnya iman pada diri kita seperti layaknya pakaian suatu saat akan lusuh dan kotor. Maknanya apa hadirin sidang salat duhur rahimakumullah? Iman itu seperti pakaian. Manusia begitu mementingkan pakaian, terutama ibu-ibu ahli majlis taklim yang mudah-mudahan dari wajahnya terlihat terpancar aura ahli surga semua, amin. Dan bapak-bapak hadir yang di sini, insya Allah semua ahli surga, amin. Semuanya membutuhkan pakaian. Pak, ternyata Islam begitu memperhatikan pola dan tata cara kita berpakaian. Apa kaitannya dengan iman? Kata Rasulullah SAW, iman yang hadir pada diri kita layaknya seperti pakaian. Tapi untung baginda Rasulullah tidak mengatakan apa merek pakaiannya. Yang jelas pakaian adalah kebutuhan pokok. Kita bisa mengenal seseorang dengan pakaiannya. Kita bisa mengidentifikasi ini si fulan dari majlis taklim mana? Dari majlis taklim biasanya berpakaian yang berbeda-beda tapi seragam kompak, amin. Kita bisa mengenali seseorang dengan pakaian. Lalu apa kaitannya dengan pakaian dan iman? Ternyata pakaian itu kalau kita biarkan hadirin jamaah sidang salat duhur rahimakumullah akan lusuh, kata Rasulullah SAW, akan kotor kalau tidak kita urus. Betul? Bu? Halo? Masih ada ibu-ibu? Pakaian dipakai apakah setiap hari itu dipakai selama 1 minggu? Bapak? Berapa kali kita berganti pakaian dalam 1 minggu, 1 pekan? Tidak mungkin dipakai terus-terusan, Pak ya? Dan bila pakaian itu dipakai terus tanpa ada penanganan untuk di laundry, dicuci, maka pakaian itu secara alamiah akan kotor. Maka iman pun kalau dibiarkan, ini akan terjadi kelemahan atau kekotoran iman. Lalu apa hadirin sidang salat duhur rahimakumullah? Ketika iman itu sudah lemah, iman yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW, jangankan hilang, lemahnya iman ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Setidaknya baginda Rasulullah SAW menyampaikan 3 hal apabila iman itu lemah bahkan hilang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan hidup seperti kapas yang terbawa oleh angin, terombang-ambing, tepuguh juntrungana, tergantung angin membawa kemana. Maka bagi orang yang kehilangan iman, ini hidupnya akan tidak terasa. Tahu-tahu tua, tahu-tahu tiada. Dan rasa-rasanya kita ini masih muda, kita masih ABG, tapi ketika kita melihat cermin, wow, kita berubah. Maka kalau tidak ada iman, kata Rasulullah SAW, hidup kita ini seperti kapas yang terbang dibawa oleh angin. Yang kedua, kalau tidak ada iman di dalam hidup kita, maka hidup kita ini seperti rumah laba-laba. Al-Quran menjelaskan bahwa rumah yang paling rentan untuk rusak, entah angin atau dengan benda yang lain, adalah rumah laba-laba. Maka kalau tidak ada iman di dalam diri kita, kita akan hidup hampa, mudah rusak, mudah hancur. Yang kedua, iman itu ternyata kalau tidak hadir di dalam diri kita, maka jiwa kita ini akan kosong. Mau apa kita laksanakan kegiatan dari hari ke hari? La ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dari ini perlu kita menyadari bagaimana penyebab iman itu bisa lemah.
Syekh Al-Munazid, beliau seorang ulama dari Timur Tengah, kelahiran Suriah berdarah Palestina. Tadi imam mendoakan orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian berdarah Saudi Arabia. Beliau merumuskan lemahnya iman itu ada beberapa hal. Namun dalam kesempatan ini kita ambil 3 saja. Yang pertama adalah lemahnya iman itu boleh jadi karena hal yang pertama, al-ibti'ad anil ajwa'i al-imaniyah fatratan tawilah. Kalau kita sudah menghindari, ada jarak, riung-riung, kumpulan-kumpulan yang jauh dari nuansa keimanan, jauh dari membicarakan tentang akhirat, maka hati-hati. Boleh jadi iman itu akan memudar, boleh jadi iman itu akan hilang, naudzubillah. Lalu kata Syekh Al-Munajid, al-ibti'ad anil qudwah as-salihah, jauhnya dari qudwah soleh. Bu, di rumah punya anak, punya cucu, kalaulah susah untuk diajak sholat, jangan menyalahkan orang lain. Boleh jadi di tengah keluarga kita tidak hadir sosok qudwah yang solehah. Tidak perlu kita memarahi gurunya di sekolah. Boleh jadi kita orang tuanya lupa menjadi qudwah as-solehah. Maka kata Al-Munazid, kalaulah hilang, bahkan kita menghindar dari qudwah as-solehah, maka ini berpotensi lemahnya iman hadir dalam diri kita, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah tulul amal. Bagaimana berangan-angan terhadap dunia, seueur ngalamun, maka ini pun berpotensi lemahnya iman. Maka hadirin sidang salat duhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah, mari kita pupuk iman kita. Mari kita jadikan setiap momentum, apapun aktivitas kita, iman kita ini tingkatkan sehingga menjadi iman yang benar-benar diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman seperti apa yang akan meningkat? Dan apa yang menjadikan sebab meningkatnya iman? Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ibu nikmat tidak berkumpul di Masjid Al-Jabar? Bapak nikmat tidak berkumpul di Masjid Al-Jabar? Salat nikmat tidak? Kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada ungkapan nikmat. Kita melangkah masuk ke masjid, langkahkan kaki, tong rurusuhan bu, baca doa. Masuk ke masjid kaki apa? Kaki apa? Kaki kanan dan kiri pak. Tapi kalau orang beriman, dia akan menghayati setiap langkah. Demi Allah bu, kalaulah rumah kita jauh dari masjid, langkah pertama akan menghapuskan dosa, langkah yang berikutnya akan meningkatkan derajat kita. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Lantas bila tadi gejala kita sudah mulai keluar dari lingkungan yang berbicara tentang keimanan, kemudian kita jauh dari qudwah as-solihah, kemudian kita terjangkiti angan-angan tentang dunia yang terus berkepanjangan, maka obatnya 3. Mari kita dawamkan tilawatul Quran, karena Quran adalah nurun mubina. Quran adalah sebuah energi yang bisa memupuk iman kita. Quran adalah kalamullah. Bagaimana Quran bisa menyinari kehidupan kita sehingga iman kita terus terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita perbaiki salat kita. Dalam Al-Quran, iman akan mengarahkan keselamatan dan kesuksesan. Surat Al-Hajj 77. Pastikan, ya ayyuhalladzina amanu, kita dalam barisan orang beriman. Irka'u wasjudud, perbaiki kualitas salat kita, ruku dan sujud kita. Wa'budullah, aktivitas apapun laksanakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khair, dalam tafsir At-Tabari dikatakan waf'alul khair adalah tingkatkan akhlakul karimah, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang sukses. Maka yang kedua, obat manakala kita terjangkiti gejala-gejala pelemahan iman, segera kita perbaiki sholat, segera kita ke masjid. Dan yang ketiga adalah perbanyak doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya terdapat di dalam Al-Quran dan sering didawamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya sangat pondok dan mari kita bacakan bersama-sama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Cukup pendek. Ya Allah, jangan Engkau hilangkan kenikmatan iman yang telah Engkau berikan kepada kami, dan mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kekuatan lahir serta batin sehingga iman kita dari hari ke hari semakin meningkat
dibarengi dengan amal soleh di tengah-tengah keluarga kita dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita terus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diridhoi oleh Allah, dan suatu saat Allah perkenan kita di akhir masa kita mengakhiri di dunia diberikan gelar husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.